Karim Benzema dipastikan akan meninggalkan Real Madrid di bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Prancis itu dirumorkan akan menyusul Cristiano Ronaldo yang terlebih dahulu melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Kepergian Benzema dari Santiago Bernabeu juga memastikan berakhirnya era Los Galacticos Jilid 2. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Proyek Los Galacticos Jilid 2. Real Madrid memulai proyek Los Galacticos Jilid 2 pada musim 2009-2010 yang lalu. Seperti diketahui, Los Blancos sendiri sudah dikenal dengan proyek Los Galacticos sejak era 2000-an. Los Galacticos sendiri berarti klub yang dihuni oleh para pemain yang berlabel bintang terkenal. Proyek ini bisa berjalan karena mendapatkan mandat dari Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez. Saat itu Perez mendapatkan uang dari proyek Los Galacticos dengan cara berhutang. Dia pun menerapkan prinsip gali lubang tutup lubang dengan menyiapkan beberapa biaya talangan. Dilansir dari The Guardian, Perez meminjam sejumlah dana ke bank Spanyol yakni Caja Madrid. Kabarnya dana peminjaman tahap pertama ini mencapai 76 juta euro. Selain itu, Florentino Perez juga meminjam beberapa dana tambahan lainnya ke sejumlah bank seperti Banco Santander. Perez menjelaskan jika proyek Los Galacticos 2 dijalankan karena kesuksesan dari Los Galacticos sebelumnya. Maka dari itu Perez pun mulai mengangkut beberapa pemain dengan label bintang, mulai dari Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hingga Ricardo Kakak. Pertama dari Ricardo Kakak yang didatangkan dengan mahar 67 juta euro. Kedatangan gelandang asal Brazil ini sempat mencuri perhatian seluruh penggemar sepak bola. Sebab di tahun tersebut Kakak adalah seorang bintang yang di tahun sebelumnya meraih penghargaan Ballon d'Or. Penghargaan itu berhasil dia raih usai membawa AC Milan merengkuh gelar Liga Champions ke-7-nya. Wajar jika mantan pemain Sao Paulo itu punya ambisi besar bersama skuad Los Blancos. Dia percaya dengan proyek jangka panjang yang dijalankan oleh Real Madrid. Bahkan Kakak sempat menolak tawaran menggiurkan dari Manchester City. Sejatinya dia merasa tersanjung dengan proyek jangka panjang The Citizen. Namun dia lebih memilih bergabung ke Real Madrid yang dianggapnya punya masa depan yang jelas. Selanjutnya ada Cristiano Ronaldo yang masih berusia muda dan juara bertahan Ballon d'Or di tahun tersebut. Dia didatangkan dari Manchester United senilai 94 juta euro. Dengan mahar besar tersebut, Ronaldo pun sempat menjadi pembelian termahal dunia. Saat pertama kali dikenalkan ke Santiago Bernabeu, dia sangat terkejut dengan antusiasme para penonton. Ronaldo pun merasa tertantang untuk membawa Real Madrid kembali ke masa. Kemudian ada Karim Benzema yang ditebus dari Olympique Lyon seharga 35 juta euro. Bomber asal Prancis ini diboyong setelah penampilan apiknya bersama Les Gones. Dari 148 laga, Benzema sukses melesakkan 66 gol dan 27 assist di semua kompetisi. Selain nama-nama yang disebut tadi, beberapa nama beken juga tergabung ke dalam proyek Los Galacticos. Mulai dari Luka Modric, Toni Kroos hingga Gareth Bale. Dari yang disebut tadi, Gareth Bale menjadi pembelian yang termahal. Saat itu dia didatangkan dari Tottenham Hotspur seharga 101 juta euro pada tahun 2013 yang lalu. Usai diresmikan, Bale pun merasa bahagia dan sangat antusias untuk segera bermain. Dia mengaku kalau ini merupakan keputusan terbaik yang pernah dibuat sepanjang karirnya. Bale pun berharap bisa membawa Real Madrid meraih gelar Liga Champions yang ke-10-nya. Meskipun begitu, proyek Los Galacticos 2 ini mendapatkan penentangan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Jose Mourinho yang menyebut Real Madrid hanya fokus untuk berbisnis saja. Nggak sesuai ekspektasi. Sayangnya proyek besar Los Galacticos 2 ini banyak dinilai gagal. Hal tersebut sudah dimulai di era kepelatihan Manuel Pellegrini di musim 2009-2010 yang lalu. Di musim tersebut Real Madrid bahkan tersingkir dari beberapa turnamen bergengsi. Sebut saja kompetisi Liga Champions di mana langkah mereka saat itu hanya sampai di babak 16 besar saja. Berikutnya di turnamen Copa del Rey, Real Madrid tersingkir di babak 32 besar. Saat itu mereka bahkan diperdaya oleh klub semenjana yakni Alcorcon dengan skor telak 4-0. Pada akhirnya Real Madrid pun memutuskan untuk memecat Pellegrini di tahun 2010. Selain faktor pelatih, kegagalan Los Galacticos di era pertamanya juga disebabkan oleh beberapa faktor.
Salah satunya banyak pemain bintang mereka yang tampil nggak sesuai dengan ekspektasi. Sebagai contoh ada Ricardo Kakak yang karirnya hancur saat berseragam Real Madrid. Selama 3 musim berseragam Los Blancos, dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja. Faktor cedera juga menjadi alasan kenapa Kakak gagal menunjukkan permainan terbaiknya. Selain itu, dia juga kalah saing dengan Mesut Ozil yang lebih dipercaya tampil oleh Jose Mourinho. Akibatnya, Kakak pun menuding Mourinho menjadi biang keladi kegagalannya di Real Madrid. Meskipun begitu, ex pemain AC Milan ini pun gak menaruhkan dendam besar kepada Jose Mourinho. Sebaliknya, Kakak pun tetap respect dan menerima semua keputusan dari sang pelatih. Selain Kakak, ada Raul Albiol yang juga dinilai gagal memenuhi ekspektasi. Pemain asal Spanyol tersebut didatangkan dari Valencia di tahun 2009. Di tahun tersebut Albiol dibeli dengan biaya transfer mencapai 15 juta euro. Saat itu dia didatangkan bersama dengan pemain bintang lainnya seperti Cristiano Ronaldo dan Xabi Alonso. Sayangnya dia gagal menampilkan performa gemilangnya. Selama 2 musim Xabi Alonso gagal menjadi pilihan utama karena mengalami cedera. Selain itu, Albiol juga kalah saing dengan beberapa bek tengah lain seperti Sergio Ramos dan Rafael Varane. Hingga akhirnya Albiol memutuskan untuk hengkang dari Los Blancos di tahun 2013. Saat itu dia bergabung bersama klub raksasa Italia Napoli dengan biaya 12 juta euro. Mulai terlupakan. Selesainya proyek Los Galacticos diperparah dengan kepergian Cristiano Ronaldo. Bintang asal Portugal itu memutuskan untuk angkat koper dari Santiago Bernabeu di tahun 2018 yang lalu. Saat itu Cristiano Ronaldo bergabung ke Juventus dengan mahar 117 juta euro. Transfer tersebut menjadikannya sebagai pembelian termahal Serie A dalam 1 dekade terakhir. Sejak perginya Ronaldo, banyak yang sudah melupakan era Los Galacticos Jilid 2. Sebelumnya, media bahkan memprediksi jika Los Blancos akan mengalami keterpurukan dalam beberapa waktu ke depan. Salah satunya dengan gagal mendulang berbagai trofi juara yang sudah menjadi tradisi Real Madrid. Prediksi itu wajar mengingat era Los Galacticos saat itu tinggal menyisakan Karim Benzema. Di sisi lain, performa Benzema saat itu juga banyak dikritik karena kerap bermain buruk. Bahkan di salah satu pertandingan dia pernah mencatatkan statistik yang sangat buruk. Hal itu bisa dibuktikan pada laga menghadapi Real Sociedad di tahun 2018 yang lalu. Meskipun meraih kemenangan besar 5-2, tapi Benzema hampir nggak ngapa-ngapain. Hanya membuat 52 umpan sukses dan gagal melepaskan satupun shoot on target. Mantan pemain Real Madrid yakni Guti Hernandez nggak segan-segan untuk menyebut Benzema sebagai titik terlemah Real Madrid. Alasannya performa penyerang 35 tahun ini dianggap selalu alami pasang surut pada setiap musimnya. Guti menyebut kalau Benzema merupakan pemain yang individualis. Namun saat itu dia percaya jika Benzema akan bangkit dan memperlihatkan kualitas yang sebenarnya. Benzema pun mengaku nggak peduli dengan catatan pribadinya. Menurut Benzema, banyak pemain besar yang selalu mendapatkan kritikan dari berbagai media. Bahkan dia menyerang balik dengan menyebut media hanya menjual berita buruk. Kebangkitan Karim Benzema. Kepergian Cristiano Ronaldo ke Juventus menjadi berkah tersendiri untuk Karim Benzema. Pasalnya mantan pemain Olympique Lyon ini berhasil menunjukkan tajinya di skuad El Real. Di musim 2018-2019 yang lalu, Benzema berhasil menjadi top skor Real Madrid dengan torehan 30 gol. Di musim berikutnya, Benzema juga nggak mengalami penurunan performa sedikit pun. Salah satunya di musim 2019-2020 di mana dia berhasil mengemas 27 gol. Gak cuma itu, Benzema juga berhasil membawa Real Madrid menjuarai La Liga ke-34-nya. Atas penampilan apiknya itu, Benzema pun dinobatkan sebagai pemain terbaik Real Madrid dalam 2 musim berturut-turut. Performa apik dari Karim Benzema mendapatkan sanjungan setinggi langit dari Fabio Capello. Ex-pelatih Los Blancos ini menyebut jika sang pemain merupakan bomber yang paling komplit di sepak bola saat ini. Puncak kejayaan Karim Benzema terjadi pada musim 2021-2022 yang lalu. Saat itu, pemain kelahiran Olympique Lyon ini berhasil membawa Real Madrid meraih gelar Liga Champions dan juga La Liga. Salah satu aksi heroiknya terjadi saat menghadapi PSG di babak 16 besar Liga Champions kemarin. Benzema berhasil menjadi pahlawan kemenangan setelah mampu mencetak hat-trick. Di musim tersebut, striker kelahiran 1987 itu sukses mencatatkan 44 gol di semua kompetisi.
Dengan raihan itu, Benzema sukses menorehkan beberapa pencapaian individual. Mulai dari top skor La Liga, Liga Champions, sampai meraih penghargaan Ballon d'Or di tahun 2022 kemarin. Sayangnya penampilan Benzema di musim ini dianggap kurang menggigit dari musim sebelumnya. Pasalnya dia kerap absen karena mengalami berbagai rentetan cedera. Meski begitu, dia masih menunjukkan tajinya sebagai bomber yang mematikan. Terbukti di musim ini Benzema tercatat telah mengemas 30 gol dari 42 pertandingan. Bahkan penampilan Benzema itu mendapatkan sanjungan dari sang pelatih Carlo Ancelotti. Don Carlo menyebut jika sang bomber masih layak mendapatkan Ballon d'Or di setiap tahunnya. Hilangnya trio BBC. Dengan henggangnya Benzema dari Real Madrid, maka berakhirlah sudah trio BBC yang berisikan Gareth Bale, Karim Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Trio ini dimulai sejak Real Madrid merekrut Gareth Bale dari tahun 2013. Namun di tahun pertamanya Bale masih belum mendapatkan kepercayaan dari Ancelotti. Saat itu Carlo Ancelotti sedang memikirkan posisi yang tepat untuk Gareth Bale. Sebab saat masih berseragam Southampton dan juga Tottenham Hotspur, pemain asal Wales ini juga sering diturunkan sebagai bek sayap. Asisten pelatih Ancelotti saat itu yakni Paul Clement menyebut jika Bale masih belum layak untuk menjadi starter. Hal itu disebabkan karena Bale masih menjalani masa transisi dari posisinya tersebut. Barulah di tahun 2014 Bale mampu menyatu dengan Benzema dan juga Ronaldo. Di tahun tersebut trio ini menjelma menjadi trio yang mematikan yang terus mengalami perkembangan. Sebab di tahun itu mereka berhasil memenangkan Liga Champions dan juga Copa del Rey. Sejak saat itu trio ini selalu tampil konsisten di dalam setiap musimnya. Sayangnya performa trio BBC sempat menurun pada musim 2014-2015. Di musim tersebut mereka gagal lolos ke partai final Liga Champions usai disingkirkan oleh Juventus dengan agregat 3-2. Gak cuma itu, mereka juga gagal mengantarkan Real Madrid mengangkat trofi La Liga. Sebab saat itu Los Blancos hanya bisa finish di peringkat kedua dengan jarak 2 poin atas Barcelona. Hasil buruk tersebut membuat Real Madrid memecat Carlo Ancelotti dari kursi kepelatihan. Saat itu posisi Don Carlo langsung digantikan oleh Rafael Benitez. Bersama Benitez, performa Real Madrid dinilai cukup buruk. Mereka gagal menjuarai Liga Spanyol dan juga Copa del Rey. Manajemen Real Madrid pun kembali mengambil keputusan dengan memecat Rafael Benitez. Saat itu posisi Benitez digantikan oleh sang legenda yakni Zinedine Zidane. Di bawah komandonya trio BBC langsung mendulang berbagai kesuksesan besar. Salah satunya dengan meraih hat-trick Liga Champions di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kesuksesan besar Real Madrid di era ini nggak terlepas dari solidnya trisula penyerangan mereka. Saat itu trio BBC berhasil melesakkan 400 gol di mana Ronaldo jadi penyumbang gol terbanyak. Bintang yang sekarang bermain di Al Nassr ini mampu melesakkan 225 gol. Sedangkan Karim Benzema dan juga Gareth Bale juga nggak kalah bagusnya dengan mencetak 99 dan 76 gol. Ambisi lanjutkan Los Galacticos 3. Usai berakhirnya trio BBC, Real Madrid mulai berbenah dengan mengincar beberapa pemain baru. Hal ini bisa saja bakal melanjutkan proyek Los Galacticos Jilid 3. Sebagai informasi, proyek ini mungkin bisa terwujud setelah Real Madrid hampir mengamankan jasa Jude Bellingham. Gelandang asal Inggris ini dirumorkan ditebus dengan mahar 100 juta euro. Selain itu, El Real juga mengincar beberapa pemain kenamaan seperti Harry Kane dan juga Kai Havertz. Pertama ada Harry Kane yang disebut sebagai incaran utama Real Madrid. Laporan tersebut datang dari jurnalis Daily Mail yakni Sami Mokbel. Dia mengatakan kalau manajemen sedang mempersiapkan dana besar untuk mendatangkan pemain asal Inggris tersebut. Nggak tanggung-tanggung, manajemen sudah menyiapkan dana sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Bukan tanpa alasan Los Blancos tertarik dengan Harry Kane. Pasalnya bomber berusia 29 tahun itu selalu konsisten di Premier League. Di musim ini saja Kane sukses melesakkan 30 gol bersama Tottenham Hotspur. Catatan golnya ini cuma kalah dari Erling Haaland yang mengemas 36 gol di musim ini. Atas penampilan apiknya itu, Harry Kane mendapatkan pujian dari pelatih Ryan Mason. Pelatih 31 tahun ini mengatakan kalau Harry Kane merupakan bomber terbaik di Liga Inggris saat ini.
Ryan Mason menyebut nggak ada yang menyamai level sang pemain di era sekarang. Selanjutnya ada Real Madrid yang juga hampir mendapatkan tanda tangan Kai Havertz. Penyerang asal Jerman ini memang menjalani musim yang buruk bersama Chelsea di tahun ini. Terbukti dia cuma melesakkan 9 gol dan cuma mampu membawa skuad The Blues finish di posisi 12 Liga Inggris. Meskipun begitu, pasukan El Real tetap yakin dengan kualitas Havertz. Selain nama-nama tadi, Real Madrid juga sempat dirumorkan dengan Victor Osimhen. Ujung tombak Napoli ini dipagari dengan mahar 150 juta euro atau sebesar 2,3 triliun rupiah. Mahar selangit itu dianggap wajar karena Osimhen telah menjalani musim yang luar biasa bersama skuad Partenopei di musim ini. Osimhen sukses mengemas 31 gol dan membawa Napoli meraih gelar Serie A di musim ini. Bahkan dia sempat mendapatkan sanjungan dari pelatih Liverpool Jurgen Klopp. Hal itu terjadi saat Napoli berhasil membantai Liverpool dengan skor 4-1 di fase grup Liga Champions. Klopp menyebut Osimhen merupakan salah satu striker mematikan saat berada di luar kotak penalti. Sebenarnya Real Madrid sangat menginginkan Kylian Mbappe untuk bergabung. Penyerang asal Prancis itu sudah menjadi incaran Real Madrid sejak musim panas tahun 2022 yang lalu. Namun bomber Paris Saint-Germain ini memutuskan untuk bertahan di Parc des Princes. Mbappe merasa berhutang budi dengan manajemen Les Parisiens. Pasalnya Mbappe menganggap manajemen telah memberikan banyak kebaikan untuk dirinya. Itulah ulasan hilangnya era Los Galacticos Jilid 2 Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Apakah manajemen El Real mampu melanjutkan proyek Los Galacticos Jilid 3-nya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.